Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Nah, adik-adik dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Adik-adik, kita berjumpa lagi bersama kakak dalam mata pelajaran ekonomi bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Renda Wiatmeningsih. Nah, adik-adik, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang masalah kelangkaan dalam kegiatan perekonomian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab baru. Apa itu? Langsung. Ting, coba perhatikan gambar di sini. Itu gambar apa ya? Betul sekali, gambar transaksi jual beli di pasar. Coba deh, adik-adik perhatikan ibu yang memakai baju coklat. Sedang ngapain ya? Bagus sekali, sedang membeli cabai. Nah, adik-adik kira-kira ibu itu membeli cabai itu untuk apa ya? Betul sekali, untuk dikonsumsi. Dibuat apa ya? Ya bagus, dibuat sambal, dibuat bumbu, atau dibuat hiasan. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa itu kegiatan perekonomian, bagaimana sih model-modelnya, siapa aja pelakunya, bagaimana perilaku konsumen, dan bagaimana perilaku produsen. Nah, berhubung untuk menyingkat waktu, kita langsung slide pertama saja ya. Ting! Nah, yang pertama, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita membeli pakaian, kita tinggal di rumah, kita belajar, itu semuanya merupakan contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, apa aja ya bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi? Nah, bentuk dari kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada produksi, yang kedua ada konsumsi, dan yang ketiga ada distribusi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan ekonomi yang berupa menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya apa ya? Contohnya ada PT Tirta Amerta yang memproduksi produk Aqua, ada lagi PT Indofood yang memproduksi produk Indomie dan lain sebagainya ya, bisa dicari sendiri. Yang kedua ada kegiatan ekonomi konsumsi. Apa itu? Yaitu merupakan kegiatan ekonomi yang berupa memakai, memanfaatkan, atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Contohnya seperti gambar yang tadi, ada ibu yang membeli cabai untuk dikonsumsi. Terus ada lagi kita ini sedang belajar, itu termasuk juga kegiatan konsumsi. Apa itu? Konsumsi jasa berupa ilmu pengetahuan atau pendidikan. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Yaitu merupakan kegiatan ekonomi yang berupa menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Contohnya tadi ada PT Tirta Amerta yang memproduksi produk Aqua, di mana PT tersebut itu memiliki agen distributor yang tugasnya itu menyalurkan produk dari PT Tirta Amerta kepada outlet sampai ke pedagang eceran sampai kepada kita. Nah, selanjutnya ada model kegiatan ekonomi. Apa itu model kegiatan ekonomi? Yaitu merupakan model yang menggambarkan hubungan atau interaksi yang terjadi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, model kegiatan ekonomi ini dapat digambarkan dalam suatu diagram yang disebut dengan circular flow diagram. Circular flow diagram itu merupakan diagram arus melingkar yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi. Dan di sini itu ada 3 model kegiatan ekonomi. Yang pertama ada model ekonomi 2 sektor, yang kedua ada model ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga itu ada model ekonomi 4 sektor. Apa aja ya itu ya? Kita pelajari satu-satu. Nah, yang pertama itu ada model ekonomi 2 sektor, di mana di sini itu menjelaskan hubungan antara pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Nah, coba adik-adik perhatikan diagram yang sudah kakak buat ya. Di sini kakak sudah menggambarkan diagramnya, di mana di sini juga terdapat penomoran alur daripada diagram model ekonomi 2 sektor. Nah, coba adik-adik perhatikan arah anak panahnya ya. Kita baca satu-satu ya. Yang pertama itu perhatikan yang nomor 1 dulu. Pertama, itu rumah tangga konsumen, pihak konsumen itu menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen berupa tenaga kerja atau faktor produksi lain seperti sumber daya alam, modal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian alur yang kedua, rumah tangga produsen itu membalas jasa atas penawaran faktor produksi yang sudah ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Apa balas jasanya? Yaitu berupa pendapatan atau gaji atau upah atau sewa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya alur yang ketiga, karena tadi kan yang rumah tangga konsumen sudah menawarkan faktor produksi nih. Nah, tugasnya daripada rumah tangga produsen selanjutnya adalah memproduksi barang dan jasa kemudian ditawarkan kepada rumah tangga konsumen. Itu merupakan alur nomor 3. Nah, alur
alur yang nomor 4 itu apa? Rumah tangga konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa yang sudah ditawarkan oleh rumah tangga produsen, seperti itu. Nah, selanjutnya alur yang nomor 5, kan tadi rumah tangga konsumen sudah mendapatkan pendapatan ya, sudah mendapatkan gaji ya atas barang jasa tadi. Nah, pendapatan tadi kan sudah digunakan untuk konsumsi barang dan jasa pada alur nomor 4. Nah, selanjutnya, pendapatan yang tersisa atas kegiatan konsumsi tadi itu digunakan oleh rumah tangga konsumen, digunakan untuk menabung ke lembaga keuangan. Nah, selanjutnya, alur yang keenam, lembaga keuangan itu meminjamkan dananya kepada penanam modal atau investor. Nah, alur yang ketujuh, investor atau penanam modal itu menginvestasikan dananya kepada rumah tangga produsen, yaitu perusahaan, seperti itu. Nah, model kegiatan ekonomi 3 sektor di sini itu menggambarkan hubungan atau interaksi dari pelaku rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan ditambah lagi ada campur tangan dari pihak pemerintah. Nah, gimana ya alurnya ya? Mari kita belajar sama-sama ya. Adik-adik teliti ya, kalau tadi di model ekonomi 2 sektor itu rumah tangga konsumen itu ada di sebelah kanan. Sekarang rumah tangga konsumennya ada di sebelah kiri. Nah, kita mulai. Yang pertama, langkah pertama sama kayak tadi, rumah tangga konsumen itu menawarkan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada rumah tangga produsen. Setelah itu, rumah tangga produsen membalas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa pendapatan atau gaji. Nah, selanjutnya rumah tangga produsen itu menawarkan barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen itu mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh rumah tangga produsen. Nah, langkah yang kelima sama, pendapatan yang tersisa atas kegiatan perekonomian sebelumnya, rumah tangga konsumen itu menabung ke pihak lembaga keuangan. Setelah itu, lembaga keuangan itu meminjamkan dananya kepada penanam modal atau investor. Nah, langkah yang ketujuh sama, penanam modal atau investor itu menanamkan atau menginvestasikan dananya kepada rumah tangga produsen, yaitu perusahaan. Nah, di sini ada langkah selanjutnya apa itu? Tadi rumah tangga konsumen selain menawarkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen itu juga menawarkan faktor produksi kepada pihak pemerintah loh. Buktinya banyak kan di lingkungan kita, contohnya orang-orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah, contohnya di BUMN, Pertamina, dan lain sebagainya ya. Nah, itu contohnya. Nah, di sini rumah tangga konsumen pun menawarkan faktor produksi kepada pihak pemerintah. Nah, agar mendapatkan balas jasa berupa gaji atau upah, maka rumah tangga konsumen ini harus membayarkan pajak individu atau pajak perorangan. Nah, selanjutnya rumah tangga produsen itu juga harus membayarkan pajak perusahaan. Nah, langkah yang terakhir nomor 11, pemerintah melakukan pengeluaran itu maksudnya pemerintah itu mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak rumah tangga produsen. Selanjutnya ada model ekonomi 4 sektor, di mana di sini menjelaskan hubungan atau interaksi dari rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pihak pemerintah, dan satu lagi ada masyarakat luar negeri. Nah, di sini alurnya itu sama saja ya dari model ekonomi 3 sektor, cuman ditambah dengan langkah nomor 12 dan nomor 13. Di sini menjelaskan, kakak langsung saja ya. Yang ke step 12 itu menjelaskan rumah tangga konsumen itu melakukan kegiatan impor atau kegiatan pembelian barang dari masyarakat luar negeri. Contohnya kita mengimpor tas, kita mengimpor gandum, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya itu langkah ke-13 ada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh rumah tangga produsen ke luar negeri. Contohnya kita mengekspor tekstil, kita mengekspor budidaya ikan, dan lain sebagainya. Mungkin di model tadi kita sudah sedikit menyinggung ya siapa aja modelnya, siapa aja pelakunya, maaf. Nah, di kesempatan kali ini atau di bagian ini kita akan memperdalam siapa aja ya pelakunya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama itu ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen di sini adalah pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, rumah tangga konsumen ini selain kegiatannya itu mengkonsumsi, sebenarnya rumah tangga konsumen ini juga mempengaruhi barang atau jasa apa yang akan ditawarkan oleh rumah tangga produsen. Karena apa? Karena kan rumah tangga konsumen itu kan yang mengkonsumsi, otomatis dari pihak produsen juga akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh rumah tangga konsumen.
Nah, oleh karena itu rumah tangga konsumen juga menawarkan faktor produksi seperti modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu yang dimaksud rumah tangga produsen ini seperti perusahaan yang berbentuk PT, CV, firma, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Apa tugasnya dari rumah tangga pemerintah di sini? Pemerintah dalam kegiatan perekonomian itu bertindak sebagai pengatur kegiatan perekonomian agar berjalan stabil. Seperti tadi contohnya di model kegiatan ekonomi 3 sektor dan 4 sektor, di mana pemerintah itu menerapkan kebijakan pajak kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada rumah tangga masyarakat luar negeri, yaitu pihak atau pelaku ekonomi yang berhubungan dengan hubungan internasional. Contohnya ada ekspor, impor, ada pinjam meminjam antar negara, ada penanaman modal atau investor. Nah, tadi kan kita sudah belajar apa itu kegiatan ekonomi, bagaimana modelnya, siapa aja pelakunya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih perilaku daripada konsumen. Nah, perilaku konsumen sendiri itu adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sebenarnya faktor yang mempengaruhinya itu banyak sekali ya. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 6 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada jenjang usia ya, usia. Jelas saja usia itu akan mempengaruhi perilaku konsumen. Coba kita perhatikan ya, jenjang usia anak SD dengan jenjang usia anak SMK atau mahasiswa itu akan berbeda ya. Misalkan ketika anak SD itu perilaku konsumennya, mereka konsumsi barang atau jasa yang bersifatnya itu menghibur atau konsumtif ya, seperti jajan, mainan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan mahasiswa atau orang dewasa itu akan mengkonsumsi barang-barang yang dianggap penting atau prioritas atau urgent seperti itu ya, seperti ada laptop, kuota, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya ada pekerjaan dan penghasilan. Di sini semakin bagus pekerjaan atau semakin tinggi tingkat penghasilan itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku konsumennya. Ketika pekerjaan kita bagus, terus penghasilan kita bagus atau standarnya tinggi, maka kita akan cenderung konsumtif barang-barang yang berkualitas, branded, dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang nomor 3 itu ada gaya hidup dan selera. Nah, gaya hidup juga itu akan mempengaruhi perilaku konsumen kita itu bagaimana. Ketika kita memiliki gaya hidup yang hemat, maka kita akan mengkonsumsi barang-barang yang misalkan ya diperhitungkan ya, yang murah-murah, yang harganya miring. Nah, ketika kita memiliki gaya hidup yang glamor, konsumtif, mungkin akan cenderung kita itu tidak memikirkan terlebih dahulu apa barang atau jasa yang akan kita konsumsi seperti itu. Yang selanjutnya ada kepribadian dan psikologis. Kepribadian atau psikologis yang dimiliki oleh setiap individu itu akan mempengaruhi perilaku konsumennya. Contohnya kepribadian yang sederhana, yang bersahaja mungkin gitu akan mengkonsumsi barang atau jasa yang benar-benar mereka butuhkan, dan begitu pun sebaliknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada sosial. Di mana tempat kita tinggal, disitulah kita juga akan mendapat pengaruh dalam kegiatan konsumsi kita. Nah, selanjutnya ada kebudayaan. Di mana kita tinggal itu juga akan mempengaruhi bagaimana perilaku dalam kita mengkonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya di sini ada teori perilaku konsumen. Nah, tujuan daripada kegiatan konsumsi itu apa sih? Tujuan akhirnya benar sekali, kepuasan. Nah, di sini ada 2 pendekatan untuk mengukur tingkat kepuasan atas barang atau jasa yang sudah kita konsumsi. Apa itu? Yang pertama ada pendekatan kardinal, yang kedua ada pendekatan ordinal. Nah, pengertian daripada pendekatan kardinal itu sendiri merupakan bahwa pendekatan kardinal menyatakan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu dapat diukur. Sekali lagi ya, dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Yang kedua itu ada pendekatan ordinal, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa itu tidak dapat diukur dengan menggunakan satuan tertentu, tetapi hanya dapat dibandingkan. Nah, gitu ya, itu perbedaannya. Nah, pertama kita akan membahas pendekatan kardinal dulu. Nah, dalam pendekatan kardinal ini menyatakan bahwa karena tadi kan dapat diukur ya, maka di sini implikasinya semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula
kepuasan yang akan kita dapatkan. Nah, di sini ada teori yang dekat sekali atau lekat sekali hubungannya dengan pendekatan kardinal, yaitu teori Gaussian. Yang pertama, teori hukum Gaussian yang nomor 1 atau yang pertama itu berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka tingkat kepuasannya yang akan diperoleh mula-mulanya itu akan tinggi. Namun semakin lama kepuasan tersebut akan semakin menurun sampai akhirnya itu mencapai batas jenuh. Di sini disebut dengan hukum the law diminishing of return. Apa maksudnya? Nanti setelah ini kita akan bahas. Nah, yang hukum Gaussian nomor 2 itu menyatakan bahwa setiap orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya, berbagai kebutuhannya sedemikian rupa hingga mencapai suatu tingkat keseimbangan. Ya, itu bunyi hukum Gaussian 1 dan 2. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana sih kronologi atau prosesnya hukum the law diminishing of return ini pada hukum Gaussian 1. Nah, di sini ada tabel nilai guna total. Nilai guna itu adalah kepuasan ya. Tabel nilai guna total atau TU, total utility, dan nilai guna marginal atau marginal utility. Yang disebut nilai guna marginal adalah penambahan satu tingkat kepuasan menurut hukum Gaussian 1. Perhatikan ya, pada tahap pertama si Andi itu ingin mengkonsumsi coklat sehingga dia mendapatkan total utility atau tingkat kepuasan sebesar 40. MU-nya 40. Diperoleh dari 40 dikurangi A0. Pada hari kedua dia mengkonsumsi coklat lagi, maka nilai kepuasannya itu bertambah menjadi 70. Nah, MU-nya berarti 30 diperoleh dari 70 dikurangi 40. Hari ketiga dia ingin mengkonsumsi coklat lagi, dia tambah konsumsinya, maka kepuasan dari coklatnya itu bertambah menjadi 90. MU-nya berarti jadi 20. Nah, pada hari keempat dia ingin menambah lagi tingkat kepuasannya, maka dia itu mendapatkan kepuasan sebanyak 100 kepuasan. Nah, MU-nya itu 10. Nah, pada hari kelima dia itu mengkonsumsi lagi. Nah, dia itu mendapatkan kepuasan 100 sama ke hari keempat. Namun MU-nya itu sama dengan 0. Nah, MU sama dengan 0 atau marginal utility sama dengan 0 itu merupakan tanda titik Andi itu telah mencapai titik puncak kepuasan. Ingat ya, MU sama dengan 0 itu merupakan titik puncak kepuasan. Jika dia mengkonsumsi coklat lagi, maka TU-nya itu akan turun atau kepuasannya itu akan turun. Kita buktikan pada tahap ke-6 dia mengkonsumsi lagi, maka TU-nya dia akan turun, tapi MU-nya dia akan naik. Nah, gimana ya kurvanya ya? Nah, ini kurvanya. Ini adalah kurva the law diminishing of return. Nah, pada garis horizontal itu menjelaskan tingkat tahapan hari dia itu mengkonsumsi coklat. I itu banyaknya barang. Itu ada tahap 1, 2 sampai 6 seperti yang tabel tadi ya. Nah, pada garis yang vertikal itu menjelaskan tingkat kepuasan dan penambahan kepuasan atau total utility dan marginal utility. Nah, di sini coba perhatikan ya yang garis merah, yang titik koordinatnya ada huruf A-nya. Coba diperhatikan di situ, huruf A itu merupakan pertemuan antara angka 1 dan angka 40, ya kan? Nah, itu artinya apa? Pada tahap pertama dia itu mendapat kepuasan 40 kepuasan. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, perhatikan yang huruf B itu dia mendapatkan kepuasan 70. Pada tahap ketiga dia mendapatkan kepuasan 90. Pada tahap keempat dia mendapatkan kepuasan 100. Pada tahap kelima dia mendapatkan kepuasan 100. Coba pada tahap kelima itu adalah huruf E. Coba ditarik ke bawah, itu ada titik koordinat E bintang. E bintang ini di mana ya garisnya? Di angka 0. Artinya apa tadi? MU sama dengan 0. Artinya dia mencapai titik puncak kepuasan. Jika dia mengkonsumsi barang lagi, maka kepuasannya itu akan turun. Coba kita tahap ke-6 ya. Tahap ke-6 dia itu mendapatkan kepuasan sebesar 90. Nah, di sini artinya dia itu mengkonsumsi barang. Yang pertamanya itu mendapatkan kepuasan tinggi, kalau digunakan terus-menerus akan kepuasannya itu akan turun. Nah, di sini disebut dengan the law diminishing of return. Seperti itu ya. Nah, untuk grafik yang garis biru yang B bintang, C bintang, D bintang, E bintang, F bintang itu merupakan garis daripada marginal utility. Itu bisa dicocokkan sendiri ya.
kalian silahkan pelajari ini lebih dalam karena ini akan keluar di soal ujian tengah semester. Nah, selanjutnya kita akan bahas pendekatan ordinal, di mana pendekatan ordinal itu menyatakan bahwa tingkat kepuasan barang yang sudah kita konsumsi itu tidak dapat diukur menggunakan satuan tertentu, hanya dapat dibandingkan. Nah, alat untuk membandingkan ini menggunakan pendekatan kurva indifference. Nah, kurva indifference ini artinya adalah kurva kepuasan sama. Gimana sih karakteristiknya? Nah, ini ya, ada 3. Yang pertama itu ada kemiringan negatif, yang kedua ada tidak saling berpotongan, yang ketiga ada cembung terhadap titik nol. Yang pertama, kemiringan negatif itu artinya apa ya? Ketika kan di sini tadi tidak dapat diukur, hanya dapat dibandingkan. Nah, di sini itu ada kombinasi barang di mana ketika barang misalkan ya ada barang A dan barang B ini dikombinasikan agar kepuasannya itu mencapai tingkat sama. Nah, ketika barang A itu konsumsinya dikurangi, maka barang B konsumsinya harus ditambah agar kepuasannya itu sama. Nah, ini disebut dengan kemiringan negatif. Nah, selanjutnya ada tidak saling berpotongan. Artinya apa? Di sini semakin jauh kurva indifference ini dengan titik nol, maka semakin besar tingkat kepuasannya, seperti itu. Nah, yang nomor 3, cembung terhadap titik nol, karena tadi semakin jauh maka dia itu bentuknya itu cembung ya. Nah, agar kalian paham bagaimana sih karakteristik daripada kurva indifference dan bagaimana gambar daripada kurva indifference atau kurva kepuasan sama, kita buat kurvanya ya bareng-bareng ya. Coba kita perhatikan dulu tabel kombinasi barang tingkat kepuasan sama. Di sini ada es krim dan donat. Nah, ini ketika kita konsumsi 8 es krim dan 3 donat, titik kepuasannya itu ada di titik A. Nah, selanjutnya itu ketika kita mengkonsumsi 4 kotak es krim dan 6 donat, maka titik kepuasannya ada di B, dan seterusnya sampai yang terakhir ya. Ini ada kurva indifference atau kurva kepuasan sama. Nah, di sini yang garis vertikal itu menunjukkan berapa banyak kita mengkonsumsi es krim. Nah, garis yang horizontal itu menunjukkan seberapa banyak kita mengkonsumsi donat. Nah, di sini coba kalian perhatikan ya, itu ada titik kepuasan A. Nah, di situ menunjukkan bahwa kita itu mengkonsumsi es krim sebanyak 8 dan mengkonsumsi donat sebanyak 3. Kemudian di koordinat B itu kita menunjukkan bahwa kita mengkonsumsi es krim itu sebanyak 4 dan mengkonsumsi donat sebanyak 6. Nah, di titik yang C itu menunjukkan bahwa kita mengkonsumsi es krim sebanyak 2 dan kita mengkonsumsi donat sebanyak 9. Nah, selanjutnya di D itu kita mengkonsumsi es krim sebanyak 1 dan kita mengkonsumsi donat sebanyak 12. Nah, di sini kalian coba perhatikan tadi sifat daripada kurva indifference yang pertama itu memiliki kemiringan yang negatif atau berslop negatif. Ketika kita mengkonsumsi barang 2 barang, ini agar kombinasi kepuasannya itu sama, ketika kita mengkonsumsi barang yang A itu dikurangi, maka barang yang B harus ditambah. Coba kalian perhatikan ya, ketika kalian mengurangi konsumsi atas es krim, maka kalian harus menambah konsumsi atas donat agar tingkat kepuasannya itu sama. Kita sudah belajar bagaimana perilaku daripada konsumen. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana perilaku dari produsen. Perilaku produsen sendiri itu merupakan segala tingkah laku yang dilakukan produsen untuk mencapai tujuannya, yaitu apa? Memproduksi barang dan jasa. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Nah, yang pertama itu ada faktor produksi. Di sini maksudnya ketersediaan daripada faktor produksi. Faktor produksi di sini itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada modal, ada gedung, ada mesin, ada teknologi dan lain sebagainya. Nah, semakin ketersediaannya itu semakin banyak, maka perilaku produsennya, itu akan semakin maksimal. Artinya apa? Output yang dihasilkan atau barang atau jasa yang dihasilkan itu semakin banyak, gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya, itu ada tingkat kreativitas yang dimaksudkan di sini adalah semakin kreatif itu si produsen, maka semakin bagus atau semakin banyak output yang dihasilkan. Bagaimana produsen itu mengelola sumber daya alamnya, bagaimana produsen itu menciptakan atau memproduksi barang-barang atau jasa yang dihasilkannya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada perencanaan. Apa yang dimaksudkan perencanaan di sini? Bagaimana produsen itu merencanakan kegiatan produksinya, bagaimana produsen itu merencanakan kegiatan pengelolaan SDM-nya atau faktor produksinya, itu juga akan mempengaruhi perilaku produsen. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Bagaimana sih si produsen itu mengorganisasikan atau mengelola faktor-faktor produksi yang sudah dimilikinya untuk memproduksi barang atau jasa yang dihasilkannya. Dan selanjutnya itu ada pengarahan.
semakin bagus kan dalam suatu manajemen itu ada pengarahan agar si produsen ini dapat mencapai tujuan yang optimal. Nah, semakin bagus pengarahan yang dilakukan oleh si produsen, maka semakin maksimal pula output yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Untuk mencapai tujuan tentu akan menghadapi berbagai rintangan ya. Salah satunya mungkin keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan bahan mentah dan lain sebagainya. Nah, agar keterbatasan atau hambatan-hambatan tersebut tetap dapat dilewati dan kita dapat si produsen itu tetap dapat mencapai tujuan yang ditargetkan, maka harus ada pengendalian. Nah, di sini semakin kuat pengendalian yang dilakukan oleh produsen, maka semakin bagus pula, semakin tinggi pula output yang dihasilkannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teori perilaku produsen. Nah, di teori perilaku produsen itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada produksi dengan satu faktor produksi variabel, dan yang kedua ada produksi dengan dua faktor produksi variabel. Apa itu? Kita akan belajar bareng-bareng. Nah, di sini ada produksi dengan satu faktor produksi variabel. Tadi kan kita sudah belajar bareng-bareng, faktor produksi itu ada banyak sekali. Nah, di sini itu kita fokuskan ke satu faktor produksi yang dimaksudkan di sini itu adalah tenaga kerja. Jadi di sini di pendekatan yang pertama diasumsikan bahwa tenaga kerjanya itu bersifat variabel atau dapat berubah-ubah, artinya dapat ditambah atau dikurangi, sedangkan faktor produksi yang lain itu bersifat tetap. Maka di sini produksi dengan satu faktor produksi variabel itu menggambarkan pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah output yang dihasilkan dari suatu produksi. Nah, karena yang digunakan ini faktor produksinya cuma satu, yaitu tenaga kerja, dan digunakan secara terus-menerus, maka akan terjadi hukum the law diminishing of return. Artinya, ketika kita menambahkan satu tenaga kerja pada titik produktivitas tertentu, itu akan mencapai tingkat produktivitas yang semakin tinggi. Namun, ketika sudah mencapai titik puncak produktivitas yang paling tinggi, tapi kita tetap menambah tenaga kerja dan tidak menambahkan faktor produksi yang lain, itu maka produktivitas yang dihasilkan oleh kita selanjutnya akan menurun. Nah, di sini akan terjadi hukum the law diminishing of return. Kurvanya seperti tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke yang pendekatan yang kedua, yaitu produksi dengan dua faktor produksi yang variabel. Di sini faktor produksi yang dimaksud adalah tenaga kerja dan modal ya. Di sini menggambarkan pengaruh jumlah dua faktor produksi variabel terhadap jumlah output yang dihasilkan dari suatu produksi. Nah, di sini kan tadi yang dimaksudkan adalah tenaga kerja dan modal. Dikarenakan dua faktor produksi tersebut bersifat variabel dan yang lainnya itu bersifat tetap, maka perlu diperhitungkan bagaimana kombinasi faktor produksi tersebut agar mencapai tingkat output tertentu dengan biaya yang minimal. Maka muncullah yang pertama itu ada isoquant dan yang kedua ada isocost. Nah, isoquant sendiri itu merupakan kombinasi dua faktor produksi variabel untuk mencapai jumlah produksi yang sama, garis produksi sama. Itu nanti ada kurvanya. Nah, selanjutnya itu ada isocost. Itu artinya biaya yang digunakan untuk membiayai kombinasi dua faktor produksi yang variabel. Tadi kalau isoquant itu adalah outputnya sama atau jumlah produksi sama. Kalau isocost itu adalah biaya untuk membiayai kombinasi dua faktor produksi yang variabel. Seperti itu adik-adik. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya, kita sudah belajar kegiatan ekonomi, model kegiatan ekonomi, siapa pelaku ekonomi, bagaimana perilaku produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin dari kakak cukup sekian ya, kurang lebihnya dari kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Selamat melaksanakan ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.